Halo semuanya, kembali lagi bersama Warai College Online Learning. Di saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan tumbuhan lumut Bryophyta. Kita akan lihat klasifikasi atau pengelompokan dari tumbuhan lumut divisi Bryophyta. Nah, Bryophyta ini atau tumbuhan lumut dia dikelompokkan menjadi 3 kelompok secara utama, yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Nah, kita akan lihat masing-masing kelompok dari tumbuhan lumut ini. Nah, yang pertama kita lihat adalah lumut hati. Jadi di lumut hati ini dia dikenal juga sebagai Hepaticopsida, di mana dia memiliki karakteristik dia tubuhnya itu berbentuk lembaran-lembaran. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ada punya lembaran-lembaran. Oke, nah umumnya bersifat heterotalus, artinya bahwa Archegonium struktur yang menghasilkan Archegonium struktur yang menghasilkan sel telur, dia terpisah dengan Antheridium struktur yang menghasilkan sel sperm gitu ya. Nah, dia contohnya itu Marsantia polymorpha, yang dimana Marsantia polymorpha ini digunakan atau sering dimanfaatkan untuk sebagai obat hepatitis. Nah, kemudian ada Rhizocarpus sp, di mana dia juga dimanfaatkan sebagai tanaman hias untuk hiasan, misalkan membuat akuarium gitu. Nah, kemudian ada Lunularia. Uh, nah, ini adalah gambar dari lumut hati, yang dimana pada bagian ini yang lembaran-lembaran ini disebut juga sebagai talus. Oke, kemudian yang struktur yang berbentuk seperti tangkai yang tumbuh vertikal ini merupakan struktur Antheridium, dan ada juga yang Archegonium. Nah, misalkan karena ini dia berbentuk terbuka seperti ini diduga dia merupakan struktur dari Antheridium. Sedangkan struktur ini misalkan yang dia menutup tudungnya ini merupakan struktur dari Archegonium. Nanti Antheridium dia akan menghasilkan sel sperm dalam tahap metagenesisnya, sedangkan Archegonium ini dia menghasilkan uh, sel telur gitu. Nah, walaupun mereka berdekatan, tapi sebenarnya mereka tubuhnya itu terpisah karena dia lebih cenderung heterotalus ya, sehingga dia terpisah. Nanti akan dijelaskan bagaimana metagenesisnya itu pada video yang lain. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua ini adalah lumut tanduk atau Anthoceropsida. Nah, di lumut tanduk ini dia memiliki karakteristik, jadi dia tubuhnya itu berbentuk lembaran-lembaran. Jadi ada lembaran-lembarannya di bagian bawah dengan sporofit yang berkapsul dan berbentuk memanjang seperti tanduk. Jadi ini gambaran dari lumut tanduk, di mana di bawah ini dia adalah lembaran-lembaran atau talusnya, di mana dia merupakan fase dari gametofit. Kemudian struktur yang seperti tanduk memanjang ke atas seperti tanduk ini adalah struktur sporofit yang menghasilkan spora. Oke, nah ada yang bersifat homotalus dan ada yang bersifat juga heterotalus. Oke, ada yang berumah satu dan ada juga yang berumah dua. Nah, contoh dari rumput tanduk ini ada Anthocerosporosites, Anthocerops laevis. Yang gambar di samping adalah gambar dari Anthoceros laevis. Kemudian ada juga Anthoceros fusiformis. Oke, jadi itu lumut tanduk, jadi dia berbentuk seperti tanduk.